Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran Pak Imron. Nah, kali ini kita masuk di pembelajaran 1, tema 2C, subtema 1, tugasku sehari-hari di rumah. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Pertama, kita membaca surat Al-Fatihah. Yang kedua, kita membaca doa supaya kita dipermudahkan seluruh urusan. Dan yang ketiga, kita membaca doa sebelum belajar. Yuk kita mulai berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, siswa dapat menjawab pertanyaan sesuai cerita tentang letak suatu tempat. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan dan membandingkan nilai uang logam. Yang ketiga, siswa dapat memainkan pola irama. Kita langsung mulai aja ya belajarnya. Nah, sekarang ayo membaca. Nina bangun tidur pukul 5 pagi. Nina segera beribadah dan merapikan tempat tidurnya. Setelah itu, Nina bersiap pergi ke sekolah. Rumah Nina tidak jauh dari sekolah. Nina pergi ke sekolah diantar ibu. Nina pergi ke sekolah dengan berjalan kaki. Nina hanya membutuhkan waktu 15 menit untuk sampai di sekolah. Sekolah Nina terletak di antara toko kue dan taman bermain. Toko kue terletak di sebelah kanan sekolah. Taman bermain terletak di sebelah kiri sekolah. Di depan sekolah Nina terdapat gedung kantor pos. Nah, tadi kita sudah membaca ceritanya ya. Jadi kali ini kita akan belajar menjawab suatu pertanyaan tentang letak suatu tempat ya. Jadi di sini ada tempat. Yang pertama ada toko kue ya. Ada gambarnya nih yang Pak Imron tunjuk. Ada sekolah, ini sekolah. Kemudian ini ada taman bermain. Yang ini ada masjid ya. Yang ini ada kantor pos. Dalam kita mengetahui letak suatu tempat, kita harus tahu dulu nih, mana sebelah kanan, mana sebelah kiri, kemudian mana yang maksudnya di depan. Nah, kalian sudah tahu belum mana sebelah kanan dan kiri itu? Kalau misalkan belum tahu mana yang kanan, mana yang kiri, ya, coba kalian berpatokan dengan tangan kalian. Biasanya kalian makan itu pakai tangan kanan, ya. Biasanya kalau kalian bukan orang yang kidal. Nah, karena kalian makan tangan kanan, berarti patokannya sebelah kanan itu adalah tangan kanan kalian, ya. Kemudian yang di sebelahnya berarti itu sebelah kiri ya, seperti itu. Nah, sekarang coba nih jawab pertanyaan ini. Di manakah letak kantor pos? Kita cari dulu kantor posnya di mana. Kantor pos ada di sini ya. Lihat nih di sini. Nah, sekarang ditanya di mana letak kantor pos. Nah, tadi di cerita ya yang kita sudah baca, Nina ada di sekolah ya, di sekolah sini. Berarti kantor pos letaknya ada di depan sekolah Nina ya. Berarti kantor pos terletak di depan sekolah Nina, karena ini sekolahnya Nina ya. Kita tadi sudah membaca teks ceritanya.
Kemudian, di sebelah mana letak taman bermain jika kita berada di sekolah Nina? Nah, tadi sudah Pak Imron ajarkan tentang kanan dan kiri ya. Sebelah kanan yang mana, sebelah kiri yang mana. Nah, cara mengetahui mana sih sebelah kanan dan sebelah kiri? Kita ya berpatokan tadi di sini, lihat. Jika kita berada di sekolah Nina, berarti patokannya di sekolah Nina. Nah, dari sekolah Nina ini ya, kira-kira ini kan taman bermain. Kira-kira taman bermain ini ada di sebelah kiri atau di sebelah kanan? Kalau kalian melihatnya berpapasan seperti ini ya, kalian melihat ke depan, taman bermain ini ada di sebelah kanan kalian, sesuai dengan patokan tangan kanan kalian. Tapi kalau misalkan kalian menghadap ke depan seperti sekolah ini ya, sebenarnya taman bermain ini ada di sebelah kiri ya. Jadi patokannya jangan dengan badan kalian, tapi dari sekolah, karena yang ditanyanya di sekolah Nina. Jadi kalau misalkan di sini ditanya di sebelah mana letak taman bermain jika kita berada di sekolah Nina, berarti jawabannya taman bermain ini terletak di sebelah kiri sekolah ya. Ini kan sekolahnya menghadap ke depan. Coba anak-anak semuanya bayangkan anak-anak menjadi sekolah dan menghadap ke depan ya. Menghadap ke depan pasti ini sebelah kiri. Ya, kalau ini bagiannya sebelah kanan ya. Jadi jangan terkecoh. Kalau kalian sambil menonton video pembelajaran ini pasti seolah-olah ini sebelah kanan, karena kalian berpapasan ya, kalian berhadapan. Tapi kalau kalian menghadap ke depan juga seperti sekolah ini ya, pasti ini sebelah kiri ya. Jadi seperti itu patokannya dari sekolah, bukan dari badan kalian. Jangan terbalik ya, mana sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi tadi pertanyaannya, di sebelah manakah letak taman bermain jika kita berada di sekolah Nina? Berarti taman bermain terletak di sebelah kiri sekolah. Seperti itu ya. Selanjutnya, bangunan apa yang terletak di sebelah kanan sekolah Nina? Ini sekolah, sebelah kanannya. Berarti sebelah kanan dari sekolah adalah ini, toko kue. Berarti jawabannya di sebelah kanan sekolah Nina terdapat toko kue. Seperti itu ya cara menjawab pertanyaan tentang letak suatu tempat ya. Oke, kita melanjutkan pembelajaran kita. Ayo mengamati. Kita baca dulu ya cerita ini. Ibu membeli kue di toko kue dekat sekolah Nina. Setelah membayar, ibu mendapat uang kembalian. Perhatikan gambar uang kembalian ibu di bawah ini. Nah, ini adalah uang kembalian ibu. Tahukah kamu berapa nilai uang kembalian yang diterima ibu? Terdapat dua jenis uang ya. Ada uang kertas dan ada juga uang logam. Dan setiap uang itu mempunyai nilai masing-masing. Nah, sekarang ini adalah uang logam ya. Kemudian di sini ada nilainya masing-masing ya. Nah, di sini lihat. Di sini ada angka yang menyatakan nilai dari uang ini. Dan jangan lupa ini uangnya uang Indonesia. Jadi mata uang Indonesia itu apa? Rupiah ya. Nah, cara membaca nilai uangnya gimana? Nah, kita kan sudah belajar membaca bilangan. Sama seperti membaca bilangan ya. Kalau kita sudah bisa membaca bilangan, pasti bisa membaca nilai uang ini. Kita lihat dulu di sini. Di sini ada berapa angka? 1,
2, 3, 4. Ada 4 angka ya. Kita sudah belajar membaca bilangan itu sampai 3 tempat angka. Jadi ini 1, 2, 3. Nah, menempati 3 tempat angka. Kalau 3 tempat angka atau angkanya ada 3, ini berarti ratusan. Tapi karena ada 1 lagi, berarti ada 4 angka ya. 1, 2, 3, 4. Berarti ini menempati tempat ribuan. Kalau dia ada 4 angka, berarti menempati tempat ribuan ya. Nah, bagaimana cara membacanya? Lihat di sini. Ini ada angka 1. Tadi sudah Pak Imron katakan ini menempati tempat ribuan karena ada 4 angkanya. Ada 1 berarti dibaca 1000. Ini juga sama. Ini dibaca 1000. Kemudian ini dibaca berapa? 1, 2, 3. Berarti kalau 3 angka itu menempati tempat ratusan ya, tempat ratusan. Dan kita lihat angka yang paling depan ini angka berapa? 5. Berarti 500. Seperti itu ya. Kita kan sudah belajar membaca bilangan sesuai tempatnya. Ada tempat satuan, puluhan, ratusan ya, kemudian ribuan. Ada kalau di tempat yang paling awal ini satuan. Kalau yang kedua itu puluhan. Kalau ketiga itu ratusan. Kalau yang keempat ya seperti ini ribuan. Dan jangan lupa ini adalah mata uang rupiah. Jadi dibaca 1000 rupiah. 1000 rupiah, 500 rupiah. Nah, perhatikan nilai uang logam berikut. Gambar ini dibaca berapa? Kita sudah belajar tadi ya. 1, 2, 3. Ada 3 angka nih. Berarti tempatnya adalah ratusan. Lihat angka depannya. 1. Berarti 100. Jangan lupa ditambah rupiah. Ditulis dengan, nah ini ditulis ya. Kalau ini kan di uang logam. Kalau kita tulis uangnya seperti ini. Rp. Rp itu adalah singkatan dari rupiah karena mata uang Indonesia adalah rupiah. Rp 100,00,0. Kenapa ada koma 00? Nah, ini yang melambangkan rupiahnya. Berarti 00 ini adalah nilai rupiahnya. Seperti itu ya. Di sini kita lihat Bank Indonesia berapa ini? 200 rupiah. Kita tulis di sini 200 rupiah ya, nilainya 200 rupiah. Kemudian kita tulis angkanya seperti ini. Rp ya 200,00. Tadi sudah Pak Imron jelaskan. Kalau menulis nilai uang jangan lupa pertama dikasih Rp. Rp itu singkatan dari rupiah karena mata uang Indonesia rupiah. Kemudian nilai uang tersebut 200 ya, karena ini 200, koma disimbolkan rupiah itu dengan 0 2 kali. 00,00. Ini dibaca 200 rupiah. Yang ini juga 500, dibaca 500 rupiah. Seperti ini ditulis nilai uangnya Rp 500,00, dibaca 500 rupiah. Yang ini juga, nah ini 1000 rupiah. Lihat nih cara penulisannya. Rp 1, kalau 1000
harus dikasih titik ya. 1 kemudian titik 0 0 0. Kenapa harus dikasih titik? Karena supaya kita mudah membaca nilai uangnya. Ingat, kalau misalkan cara membaca nilai uang yang sesuai bilangan, kalau misalkan dia 2 berarti puluhan, kalau misalkan 3 itu ratusan ya, kalau 4 itu ribuan ya, seperti itu. Nah, kalau di sini kalau sudah ribuan ya, kita harus memberikan titik. 1 titik, nolnya dikasih 3 kali. Nah, ini menyatakan bahwa nilainya ribuan. Rp 1.000 rupiah. Nilai uang berbeda-beda. Nilai uang dapat dibandingkan. Perhatikan contoh berikut. Kita belajar membandingkan nilai uang, sama seperti kita waktu itu belajar membandingkan bilangan ya. Jadi sama saja. Kalau kalian sudah paham, pasti ini juga kalian akan paham cara membandingkan nilai uang. Pertama, kalian lihat dulu angka yang paling depan ya. Angka yang paling depan ini adalah tempat satuan. Kalian lihat, ini 2, ini 1. Yang mana yang lebih besar? 2 ya. Kemudian lihat juga ini ada berapa angka. Jangan kalian berpatokan di depan saja, tapi kalian harus tahu dulu juga ada berapa angka di sini. 1 2 3. Kalau 3 angka berarti tempatnya itu adalah ratusan. Ini 3 angka juga enggak? Nah, sama. 3 angka sama, berarti ini ya ratusan-ratusan. Yang membedakannya adalah satuannya. Satuannya di sini lihat. Di depannya angka 2. Di belakangnya angka 1. Nah, yang ini angka 1. 2 lebih besar daripada 1. Jadi 200 rupiah lebih besar dari 100 rupiah ya. Sekarang kita lihat nih contoh yang kedua. 500 ya, ini cara membacanya 500. Tadi kita sudah belajar membaca nilai uang. Ini 1.000 rupiah. Kenapa 1.000? Lihat di sini. 1 2 3 4 ya. Ada 4 tempat ya. Pertama ini tempat satuan, kedua puluhan, ketiga ratusan, keempat ribuan. Karena ada 4 tempat berarti ini ribuan. 500 dan 1.000. Yang mana nih cara membandingkannya bagaimana? Lihat dulu di sini. Ini 3 bilangannya, 1 2 3. Ini 4. Berarti sudah pasti ini lebih kecil daripada yang ini. Ini lebih besar. Berarti cara menulisnya 500 rupiah lebih kecil dari 1.000 rupiah. Seperti itu ya. Nah, kita lanjut nih. Ayo membandingkan nilai uang berikut dengan menuliskan lebih besar dari atau lebih kecil dari. Berapa ini? 100 rupiah. Ini 500 rupiah. 100 rupiah lebih kecil dari 500 rupiah ya. Perhatikan tempat bilangannya. 1 2 3. Ada 3 bilangan berarti tempatnya ratusan. 1 2 3. Ada 3 tempat bilangan berarti ratusan. Tempatnya sama. Yang kita bisa bandingkan berarti angka yang ada di depannya. Ini 1, ini 5. Besar mana antara 1 dengan 5? 5 ya. 1 ini lebih kecil. Jadi 100 lebih kecil dari 500.
Yang kedua, 1000 lebih besar dari 200 rupiah ya. Karena tempatnya juga sudah beda nih. Ini tempat ribuan, 1, 2, 3, 4. Ada 4 bilangannya, sedangkan ini ada 3. 1, 2, 3. Walaupun di sininya 1, ini 2 ya, karena tempatnya sudah beda. Ini menempati tempat ribuan, sedangkan ini tempat ratusan, pasti lebih besar ini. Jadi 1000 lebih besar dari 200. Selanjutnya yang ini. Ini kita baca 1000 rupiah. Ini 100 rupiah. 1, 2, 3, 4. Ada 4 bilangan atau ada 4 angka. 1, 2, 3. Ini ada 3 angka. Angka depannya 1, angka depannya 1. Berarti sama. 1000 rupiah lebih besar dari 100. Kemudian lihat yang terakhir. Nah, sekarang coba kalian kerjakan nih. Kira-kira bagaimana cara membandingkan nilai uang logam ini dengan ini? Kerjakan sama seperti yang di atas ini ya. Pak Imron tunggu jawabannya. Nah, ayo bernyanyi. Nina mendengar bunyi bel masuk sekolah. Bunyi bel membentuk irama. Irama adalah bunyi yang berulang secara teratur. Coba kalian dengarkan bunyi bel ini. Nah, kalian sudah mendengarkan bunyi bel tadi ya. Nah, pada bunyi bel tadi, di situ adalah irama atau bunyi yang berulang secara teratur. Dan pola irama dapat bermacam-macam. Ada berapa? Ada beberapa ketukan pola irama ini, ya. Jadi ada yang birama 2 yang memiliki 2 hitungan ketukan. Ada juga pola irama birama 3 memiliki 3 hitungan atau ketukan. Dan ada juga pola irama birama 4 memiliki 4 hitungan atau ketukan. Nah, sekarang coba ini. Pola irama birama 2 memiliki 2 hitungan atau ketukan. Yang maksudnya adalah 2 hitungan atau ketukan ini seperti ini ya. Lihat di sini. Di sini prok atau bertepuk tangan. Ini prak, tangan menepuk celana. Bunyinya prak. Prok, prak. Nah, ini 2 ketukan atau 2 hitungan. 1, 2 ya. Jadi maksud 2 ketukan itu karena ada 2 bunyi yang berbeda di sini. 1, 2. Seperti ini ya, Pak Imron contohkan. Nah, itu ya contohnya. Pak Imron ulangi ya. Nah, prok, prak. Nah, seperti itu. Itu ada 2 ketukan. Sekarang pola irama birama 3 memiliki 3 hitungan atau ketukan. 3 ketukan berarti lihat di sini 1, 2, 3. Ada ketukan 1 prok, ketukan 2 prok, ketukan 3 prak. Nah, prok, prok, prak. Nah, seperti itu ya, ada 3 jadi prok, prok, prak. Kalau yang ketukan 2 ketukan tadi cuma prok, prak. Kalau 3 ketukan prok, prok, prak. 1, 2, 3. Nah, seperti itu.
Kalau misalkan C, pola irama birama 4 memiliki 4 hitungan atau ketukan. Atau 4 ketukan ya, kita sebutkan 4 ketukan. Jadi kalau 4 ketukan, prok, prok, prak, prak. Nah, lihat di sini 1, 2, 3, 4. Prok, prok, prak, prak. Nah, 1, 2, 3, 4. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini kita sudah belajar nih. Ada 2 ketukan, kemudian ada 3 ketukan, dan ada 4 ketukan. Ya, jadi pola irama itu bermacam-macam. Ada yang 2 ketukan, 3 ketukan, dan 4 ketukan. Yang mana sih ketukan itu? Yang tadi. Nah, 1 itu 1 ketukan berarti. Nah, itu 2, 3. Nah, kalau kita tepuk lagi berarti 3 ketukan. Seperti itu ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya. Jadi pertama kita sudah belajar tentang menjawab pertanyaan sesuai cerita tentang letak suatu tempat. Yang kedua juga kita sudah mempelajari menyebutkan dan membandingkan nilai uang logam. Dan yang ketiga memainkan pola irama ya dengan ketukan tadi. Ada 2 ketukan, 3 ketukan, dan 4 ketukan. Sebelum kita selesai pembelajaran, kita berdoa dulu. Kita membaca surat Al-Asr, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.